Halo guys, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang masih fresh dan belum lama meluncur di Indonesia, yaitu Renault Triber. Renault. Triber. Renault. Triber diperkenalkan di Indonesia pada Gias 2019 lalu dan baru rilis pada bulan Maret 2020 ini. Mobil ini berada di segmen yang sama dengan Calya dan juga Daihatsu Sigra, yaitu LCGC MPV, walaupun sebenarnya mobil ini bukanlah LCGC. Renault Triber ditawarkan dalam 3 tipe, yaitu Triber RXL, RXT, dan juga RXZ. Tapi kalau kita lihat tipe tertingginya itu sudah lebih tinggi daripada Toyota Calya atau Daihatsu Sigra. Apakah mobil ini sebenarnya lebih recommended atau lebih baik daripada Calya atau Sigra? Simak terus. Di ketiga tipe ini mengusung mesin yang sama, yaitu memiliki kapasitas silinder yang 999 cc atau dibulatkan 1000 cc dengan konfigurasi 3 silinder segaris dengan tenaga 72 PS pada 6.250 rpm dan torsi 96 Nm pada 3.500 rpm. Dan waktu video ini dibuat, cuma ada pilihan transmisi manual aja, belum ada transmisi matic atau AGS, pokoknya cuma manual aja. Nah, spesifikasi dimensi ya, mobil ini memiliki lebar 1739 mm, di mana Calya memiliki lebar 1655 mm. Jadi lebih lebar sedikit daripada Calya. Sedangkan untuk panjang mobil ini adalah 3990 mm, di mana Calya memiliki panjang 4070 mm. Jadi lebih pendek sedikit daripada Toyota Calya. Lalu soal kelengkapan. Mobil ini dilengkapi dengan lampu depan proyektor halogen pada semua tipe dan juga terdapat LED DRL untuk tipe RXZ, juga roof rail untuk RXT dan RXZ, velg two-tone untuk tipe RXZ, sedangkan lampu belakang masih menggunakan lampu multi reflektor biasa. Terdapat juga rear wiper lengkap dengan rear defogger. Good. Masuk ke interior, terdapat full digital speedometer, ini keren. Dan di tengah itu ada layar multimedia berukuran 8 inch untuk tipe RXT dan RXZ. Besar untuk di kelasnya ya. Dan juga sudah include dengan kamera mundur, lengkap dengan 4 speaker, dan untuk tipe tertingginya itu RXZ, terdapat 2 tweeter. Di sekitar head unit dihiasi dengan aksen piano black, dan juga untuk tipe tertinggi RXZ, pertama di kelasnya menggunakan start stop engine untuk tipe RXZ. Dan juga lengkap dengan akses smart key. Tapi yang unik di sini adalah akses smart key yang digunakan bukan smart key dengan menggunakan tombol seperti pada mobil umumnya, melainkan menggunakan sistem sensor jarak, dimana kalau kita menjauh mobilnya maka akan terkunci secara otomatis, dan kalau kita mendekati mobilnya maka akan terbuka secara otomatis juga. Selanjutnya ada fitur yang menjadi pionir juga di kelas ini, yaitu console box yang memiliki saluran pendinginan dari AC. Ini keren dan unik, dimana lawan-lawannya nggak ada yang memiliki fitur ini, dan ini cukup berguna ya kalau kalian keluar kota bawa minuman gitu supaya nggak jadi anget gitu kan minumannya. Beralih ke belakang, terdapat speaker belakang untuk tipe RXT dan RXZ, dan untuk RXT dan RXZ juga mendapatkan AC double blower. This is the real double blower ya. Ingat, ini beneran double blower, bukan kipas angin yang seperti di Calya ataupun Sigra. Jadi lebih dingin pastinya. Nah, kerennya, mantapnya itu double blower mobil ini tuh nggak cuma sampai baris kedua aja, tapi juga sampai baris ketiga, seperti kelas di atasnya seperti Innova gitu ya. Nah, selanjutnya yang cukup membanggakan ya, yaitu fitur safety pada mobil ini. Untuk urusan safety, mobil ini sudah termasuk lengkap ya di kelasnya. Udah ada ABS, EBD, seat belt reminder untuk supir dan penumpang depan, dual airbag untuk penumpang depan, rear parking sensor, dan juga speed sensing unlock.
Dan yang keren adalah semua fitur safety yang gue sebutin itu bisa lo dapetin dari tipe terendah sekalipun. Jadi semua tipe fitur safety-nya sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Nah, satu hal yang menjadi concern gue adalah di performance mesinnya. Seperti yang gue udah sebutin tadi, performance mesinnya itu cuma 1000 cc. Ya kalau dibilang bisa maju atau enggak, ya bisa maju, dan mungkin kalau bisa dibilang tenaganya cukupan lah untuk mobil 7-seater. Nah, kalau kalian meragukan, ya sebagai gambaran kecil aja bahwa lawannya Daihatsu Sigra juga memiliki varian 1000 cc. Dan juga bahkan Daihatsu tuh pernah ngejual Xenia yang lebih gede, dan ada double blower juga dengan Xenia 1000 cc. Sebenarnya mesin 1000 cc itu bisa kok maju ya, membawa mobil 7 penumpang, karena event Xenia pun ada waktu itu 1000 cc nya dan sama-sama AC double blower juga. Tapi sayang sekali ya, untuk di harga segitu lawan-lawannya Sigra ataupun Calya udah pakai mesin 1200 cc. Kayak andaikan aja mesin Triber ini dinaikin gitu ya jadi 1200 cc 4 silinder, pasti makin oke nih mobil, makin dipertimbangin kalau lu mau beli Calya atau Sigra. Oh ya, satu hal lagi ya yang jadi concern gue adalah after sale service dari Renault. Untuk kalian yang tinggal di kota besar, mungkin kalian nggak usah khawatir sih kalau tentang after sale service-nya. Tapi kalau kalian yang berada di daerah-daerah, ingat ya bahwa bengkel Renault itu tidak sebanyak bengkel Toyota ataupun bengkel Daihatsu. Jadi kalian harus cukup perhatikan itu, jangan sampai kalian beli mobil terus kesusahan gitu ya. Jadi gimana Triber menurut gua? Triber ini adalah mobil yang menyenangkan ya. Maksud menyenangkan di sini adalah bukan menyenangkan untuk dikemudikan atau apa, karena gua juga belum nyoba nih ya. Gua nggak tahu pengemudiannya gimana. Maksud menyenangkan di sini adalah meramaikan pasar, di mana pasar yang dia masukin itu cukup gemuk dengan menawarkan sejumlah fitur dan kelengkapan yang lebih advance serta desain yang cukup menarik dan juga cukup unik gitu ya, dibandingkan kita udah bosen gitu ngelihat Calya atau Sigra berkeliaran di jalan-jalan. Andai aja mobil ini dibekali dengan mesin 1200 cc 4 silinder, pasti mobil ini akan benar-benar recommended. Yang suka jalan-jalan di perkotaan atau mungkin menjadi driver taksi online atau ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang dalam kota, mobil ini dapat dipertimbangkan ya. Kalau kalian bosen gitu ngelihat di jalan Calya Sigra, di rumah ngelihatnya Calya lagi atau Sigra lagi gitu kan, ya kalian bisa menjadikan mobil ini sebagai salah satu pilihan. Sekian dari gua, mohon maaf apabila ada kesalahan, semua ini cuma murni pendapat dan kata hati gua aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena tiada gading yang tertetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.